Kisah horor Aris di rumah baru, teror gaib, dan warisan leluhur. Awal mula teror di rumah kosong. Kisah ini berpusat pada seorang pria bernama Aris, seorang tukang cukur yang berasal dari Subang, Jawa Barat. Pada tahun 2023, Aris membuat sebuah keputusan besar dengan membeli sebuah rumah baru. Namun, rumah itu bukanlah rumah yang baru dibangun, melainkan sebuah rumah yang telah ditinggalkan kosong tanpa penghuni selama 3 tahun lamanya. Saat itu, istri Aris masih bekerja di Taiwan, sehingga Aris harus menempati rumah itu seorang diri. Suasana sepi dan sunyi menjadi teman sehari-harinya. Namun, kesendiriannya tidak berlangsung lama, karena teror gaib mulai menghampirinya tepat pada hari ketiga ia tinggal di sana. Malam itu, sekitar pukul 10:30, ketika Aris sedang bersantai, ia dikejutkan oleh sebuah suara aneh yang berasal dari arah dapur. Suara itu terdengar sangat jelas, seperti langkah kaki seseorang yang memakai sandal bakia kayu. Aris mencoba mengabaikannya. Namun, suara itu menjadi pertanda dimulainya serangkaian kejadian mengerikan yang akan ia alami. Serangan fisik makhluk tak kasat mata. Puncak teror awal terjadi pada malam ketujuh. Aris sedang berbaring sambil bermain ponsel di kamarnya. Tiba-tiba, ia merasakan ada sesuatu yang jatuh di belakang tubuhnya. Belum hilang rasa kagetnya, ia merasakan sebuah sentuhan dingin di punggungnya, diikuti oleh elusan rambut panjang yang membuatnya merinding. Dengan panik, Aris menoleh dan melihat sesosok bayangan di dalam kamarnya. Sosok itu ia deskripsikan sebagai sesuatu yang lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Sebelum ia sempat bereaksi, kakinya terasa dicengkram oleh kekuatan yang sangat kuat. Ia ditarik dan diseret secara paksa dari tempat tidurnya hingga keluar pintu kamar. Serangan fisik itu begitu nyata hingga meninggalkan bekas luka cakaran di kaki kanannya. Sebuah bukti yang tidak bisa ia sangkal. Keesokan harinya, seorang teman Aris datang berkunjung. Tanpa mengetahui apa yang terjadi pada Aris malam sebelumnya, temannya itu bercerita. Dengan wajah pucat, ia mengaku bahwa saat tiba di rumah Aris, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri sesosok wanita dengan posisi setengah jongkok keluar dari kamar Aris. Kesaksian ini semakin menguatkan bahwa Aris tidak sedang berhalusinasi, penampakan, dan eskalasi gangguan. Gangguan tidak berhenti di situ. Beberapa waktu kemudian, saat Aris sedang buang air kecil di kamar mandi luar yang tidak memiliki atap, sebuah penampakan mengerikan terjadi. Tiba-tiba, sebuah kepala dengan rambut acak-acakan muncul dari atas tembok, menatap lurus ke arahnya. Secara refleks karena terkejut dan takut, Aris meraih gayung dan memukul kepala itu. Anehnya, ia merasa pukulannya mengenai benda padat. Akibat dari kejadian ini, Aris jatuh sakit dan meriang selama 1 minggu penuh. Pada awal tahun 2024, istri Aris akhirnya pulang dari Taiwan. Aris berharap kehadiran istrinya bisa meramaikan rumah dan mengusir hawa negatif. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Istrinya pun menjadi target gangguan. Suatu hari saat berada di dapur, istrinya melihat sebuah bangku plastik tiba-tiba bergerak seolah ada yang menendangnya dengan keras. Melihat keluarganya mulai diganggu, Aris berusaha menenangkan istrinya. Ia menyarankan untuk meramaikan rumah dengan membuka warung kesil-kasilan dan mengadakan pengajian anak-anak. Dengan harapan energi positif dapat mengusir para pengganggu tak diundang. Bukti rekaman dan misteri ketukan pintu. Teror kemudian berubah bentuk menjadi suara ketukan pintu misterius yang terjadi selama 4 malam berturut-turut. Merasa penasaran dan juga kesal, Aris memberanikan diri untuk merekam kejadian tersebut. Pada malam keempat, suara ketukan itu kembali terdengar. Aris merekamnya, dan ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Namun, suara ketukan itu terekam dengan jelas di videonya. Setelah Aris menceritakan kejadian ini kepada petugas ronda, gangguan justru semakin menjadi jati. Malam itu, pintu dapurnya digedor dengan sangat kencang, seolah ada yang ingin mendobrak masuk.
Aris yang panik kembali merekam situasi. Tiba-tiba, gelas-gelas yang tersusun di rak dapur jatuh dan pecah dengan sendirinya. Merasa terancam, Aris sampai mengambil samurai untuk berjaga-jaga. Ia kemudian memberanikan diri keluar rumah dan merekam ke arah lorong gelap yang menuju kebun. Anehnya, kamera ponselnya mendadak menjadi buram. Namun, dari rekaman yang buram itu tertangkap sesosok perempuan berambut panjang dengan tangan yang menjuntai hingga melewati lututnya. Warisan gaib dari sang ayah. Aris mulai merasa bahwa gangguan ini bukan sekadar gangguan biasa. Ia menduga semua ini ada hubungannya dengan masa lalu ayahnya. Ayah Aris ternyata adalah seorang pemain debus yang diyakini memiliki simpanan atau hodam pendamping berwujud macan putih. Menurut penuturan beberapa orang yang memiliki kemampuan spiritual, warisan gaib berupa hodam macan putih itu diyakini telah berpindah kepada Aris. Momen perpindahan itu diduga terjadi saat ayahnya meninggal dunia di hadapannya pada tahun 2004, di mana saat itu Aris sempat mengalami kesurupan. Sejak saat itu, intuisi Aris menjadi jauh lebih tajam dan ia menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal gaib. Aris pernah mencoba menjalani ruqyah untuk melepaskan diri dari warisan tersebut. Namun, peruqyah mengatakan bahwa hodam macan putih itu tidak bisa dihilangkan karena posisinya berada di luar tubuh Aris, hanya mengikuti sebagai pendamping. Kesimpulan yang menggantung. Hingga saat ini, Aris masih hidup dalam bayang-bayang teror. Ia merasa marah dan kesal. Namun di sisi lain, ia juga sangat takut karena kini gangguan itu sudah mulai menyasar istri dan keluarganya. Bekas cakaran di kakinya masih ada, menjadi pengingat abadi akan serangan fisik yang pernah ia alami. Aris meyakini bahwa suara gedoran di dapur adalah ulah pocong, seperti yang pernah dilihat oleh keponakannya yang masih balita. Namun, misteri sosok wanita dan ketukan pintu di depan rumahnya masih menjadi teka-teki. Hodam macan putih warisan ayahnya pun terkadang datang dalam mimpinya, seolah memberitahu bahwa ada bahaya lain yang mengincarnya. Kisah Aris adalah cerita tentang pertarungan antara dunia nyata dan gaib yang terjalin erat dengan warisan masa lalu yang tak pernah ia minta.